Selamat malam kepada para investor dan juga trader saham Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya, Bernardus Jaya. Tetapi pada malam hari ini kita ada event yang berbeda, yaitu Stock Idea Live. Yang mana di Stock Idea Series ini kita akan membahas bersama dengan para pakar saham kaitannya mengenai prediksi IHSG, kondisi market terkini, serta sektor dan saham apa yang menarik. Serta kita akan memperbincangkan sentimen-sentimen dan juga berita yang saat ini sedang hot di market. Tetapi sebelum kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kapten Gema Guyardi, selaku founder dari Astronaci, malam ini izinkan saya untuk memberikan update market terlebih dahulu. Jadi IHSG hari ini mengalami kenaikan di angka 7,57% atau naik 404,511 poin di angka 5746,648. Dan IHSG kemarin telah menutup gapnya di kisaran area 5393, dan setelah menutup gapnya kemarin hari ini mengalami rally kencang dengan turnover di angka 28 triliun rupiah. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah hari ini foreign masih melakukan aktivitas sell dengan net sell di pasar reguler di angka 2,59 triliun rupiah dan sell di all market di angka 2,45 triliun rupiah. Akan tapi yang menjadi kabar baik adalah berdasarkan perdagangan hari ini USD IDR sudah ditutup di angka 18.000 setelah sebelumnya sempat melonjak di hampir kisaran 18.200. Dan ini sangat sesuai dengan prediksi Kapten Gema di Stock Idea Festival bahwa IHSG akan menutup area 5.400 dan dolar akan menuju 18.200, habis itu rupiah akan menguat. Wah, luar biasa banget ya insight dari Kapten Gema. Nanti kira-kira bagaimana insight lanjutannya? Nah, kita tunggu hari ini. Akan tapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu berita-berita yang menghantui market sepanjang 1 minggu terakhir, yang mana ini akan jadi topik diskusi kita bersama dengan Kapten Gema. Jadi yang menarik adalah pada perdagangan Jumat lalu di Bloomberg, tiba-tiba ada berita terutama dari fund manager di Singapura sana yang menyatakan sell Indonesia dari K2 Asset Management, yang mana dia udah exit dari Indonesia dari 2024. Selanjutnya menghadapi hal tersebut yang mengakibatkan IHSG mengalami kemerahan pada hari Jumat lalu, di mana Jumat lalu ditutup merah atau turun di angka 4,2%. Bapak Dasko melakukan pertemuan antara DPR dengan Kementerian Keuangan dan BI untuk membahas kaitannya mengenai fiskal dan moneter di Indonesia. Kemudian hari Senin lalu masih ada penurunan di angka 4,52%, di mana pada hari tersebut sempat ada rumor bahwa akan ada pergantian kementerian, terutama di Kementerian Keuangan. Tetapi yang terjadi hari Senin kemarin hanya ada pelantikan kepala BGN yang baru dan juga kaitannya mengenai salah satu utusan presiden. Kemudian yang menarik adalah pada hari ini, di mana ada beberapa action yang lumayan signifikan terhadap market. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dan teman-teman bisa cek di Instagram Suko Sekuritas adalah kaitannya mengenai Pak Bahlil kemarin nih, yang menyampaikan bahwa Menteri ESDM batal menerapkan growth split minerba dan buka peluang naikkan produksi batu bara melalui peningkatan kaitannya mengenai izin tambangnya. Kemudian yang kedua yang menjadi hal yang sangat positif adalah hari ini Wakil Ketua DPR yaitu Pak Dasko kembali mengumpulkan perwakilan Bank Himbara, BPJS, Asuransi BUMN untuk membahas kondisi pasar yang terdampak akibat gejolak market. Menurut Pak Dasko, banyak saham BUMN yang valuasinya saat ini sangat murah, namun tetap terkena tekanan akibat sentimen pasar global. Oleh karena itu, Pak Dasko mengajak para pemangku kepentingan untuk melakukan buyback saham-saham related to BUMN atau saham-saham terkait dengan BUMN. Dan meeting tersebut dihadiri oleh Pak Doni Oskaria selaku CEO Danantara dan Mensesnek Prasetyo Hadi
sehingga ini menimbulkan euforia market yang cukup signifikan pada hari ini. Dan selanjutnya, hari ini juga kita melihat bahwa BI rate naik 25 basis point mendadak ke angka 5,5%. Tetapi sentimen ini cukup baik karena mampu menguatkan rupiah ke angka 18.000. Dan selanjutnya adalah kaitan mengenai skema ekspor satu pintu, yang mana Danantara menegaskan bahwa DSI bukan sebagai calo ekspor, tetapi beliau ini menegaskan bahwa nanti akan dikenakan hanya biaya layanan. Sehingga asumsi orang-orang yang menyatakan bahwa DSI ini akan sebagai trader itu dipatahkan dan hanya di layanan. Lalu apa saja insight lainnya? Kita langsung undang Kapten Goyardi selaku founder di. Ya, halo, selamat malam Kapten Gemma Goyardi. Oke, di sini saya telah mengundang Kapten Gemma. Halo Kapten Gemma Halo, Goyardi, apa kabarnya? kabar baik. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar sangat jelas Kapten. Nice, nice. Apa kabar, Cuan Troopers? Luar biasa baik, karena kita semua udah dengerin Clippers dan juga insight dari Kapten Gemma ketika Stock IDO Festival Oh 2026 di iya, 23 benar-benar. Mei lalu. Di situ Kapten Gemma menyatakan bahwa potensially kemungkinan besar IHSG akan menutup gap di kisaran 5.400, kemudian itu bottoming di pertengahan Juni, dan juga dolar 18.200. Oh, Dan masih ingat ketiga ya? hal tersebut kejadian hari ini. Waduh, Iya, benar, kira-kira benar, benar, mungkin Kapten benar. Gemma bisa jelaskan mengenai prediksi Kapten Gemma yang sangat akurat tersebut. Iya, jadi kalau kalau kita bicara tentang target itu kan ada model yang memang sudah kita jalankan dan bahkan itu chartnya sudah kita showing ya waktu itu di Stock Festival ya. Dan thank you banget Sukor udah bikin. Saya tampilin lagi sedikit. Ini ya kurang lebih Ya, gambar ini kan waktu itu ya. betul. Jadi di sini tuh sebenarnya udah kelihatan kira-kira kotaknya itu di mana. Ya kan ini kan warnanya biru tuh. Nah, ini Ya, Juni minggu kedua dan di sini kan ditulis nih first big bottomnya, forecastnya minggu kedua dan ini sebenarnya ada model yang lebih baru di mana kita gambarin tuh mepet semua tiga garis ini ya. di antara Juli dan Agustus ini. Itu yang gambar terbarunya gitu. Nah, jadi dengan saat itu sampai sekarang pun kita tahu bisa misalnya nih marketnya waktu di Festival kan kita bilang ya targetnya 5.400 terus kalau misalnya pun ada resiko yang lebih rendah misalnya di 5.030 it's okay karena nanti kalau ini benar mohon doanya semuanya teman-teman ya karena ini kita harus bersatu kalau ini benar maka di Juli minggu ketiga itu mulai benar-benar flattening dan kalau muncul ada double bottom, ada falling wedge itu munculnya di sana semua dan harusnya akan di-push sampai akhir tahun. Mudah-mudahan itu yang terjadi gitu dan target atasnya kan 6.700, 7.900, 8.800-an sekian itu adalah PR ya kan. Ya walaupun kita memang harus tetap waspada karena di bagian bawah kita itu ada 5.030 dan bahkan ada yang bilang sampai ke 4.500. Semua itu mungkin. Makanya kita mesti waspada dulu gitu. Oke, jadi kita jangan terlalu euforia, tetapi tetap harus dengan money management ketika kita masuk market ya, Kapten Gemma ya. Yes, betul, betul. Karena kita belum aman, karena baru satu reboundan ini belum berarti berakhir seluruhnya, kita masih butuh konfirmasi gitu. Oke, kemudian yang cukup menarik, berbagai kebijakan pemerintah ditelurkan ketika market mengalami guncangan seperti ini. Di mana hari Sabtu lalu Pak Dasko bertemu dengan Gubernur BI dan juga Menko membahas kaitannya mengenai moneter dan juga fiskal. Dan hari ini Pak Dasko juga bertemu dengan CEO Danantara dan juga bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan kaitannya mengenai buyback saham-saham BUMN yang mengakibatkan market euforia hari ini. Apa kira-kira yang perlu dilakukan pemerintah lagi, Kapten Kemas, sehingga Indonesia bisa seperti yang kita harapkan, seperti dengan doa-doa kita? Jadi kan waktu itu saya dipanggil ke MPR yang menghadap ke Dr. Ibas ya. Dan di situ Betul. saya menyampaikan ada 10 hal yang saya langsung sarankan saja untuk Bursa Efek dan 5 untuk pemerintah. Salah satunya adalah buyback BUMN tanpa adanya birokrasi yang berbelit-belit dan syukur-syukur hari ini sudah dicanangkan gitu ya. Buyback Ya. BUMN yang mudah-mudahan mereka-mereka inilah yang akan menyelamatkan karena bagaimanapun Indonesia nggak bisa naik harga sahamnya kalau pemerintah nggak
turut campur tangan. Dan kita juga tahu dengan harga yang sekarang, yang mana saham-saham big caps, Bank Himbara ataupun yang lain itu sudah ke diskon gila-gilaan dari fair value-nya, sehingga tidak ada salahnya dan tidak ada resiko apakah nanti takut dituntut korupsi lah, merugikan negara dan seterusnya. Secara literasi keuangan pun ini udah harga-harga yang layak untuk dikolek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara eh, T plus ya, T plus 2, sekarang kalau bisa dibikin T plus 1 itu akan makin baik karena uang lebih gampang muter. Dividen juga sebisa mungkin pajak dividen dinolkan, hilangkan karena seperti Singapura juga sudah nol gitu. UMA jangan sampai dikit-dikit saham lagi naik 2-3 hari langsung kena suspend karena unusual market activity, attitude-nya yang dianggap berbahaya. Sedangkan kalau turun bisa sampai turun atau dicek berhari-hari juga nggak disuspend gitu. Nah ini yang harus memang kita perhatikan. Jangan market circuit breaker MCB itu hanya untuk di marketnya gitu. Sahamnya juga perlu. Kalau memang perlu di halt ya di halt sahamnya misalnya. Dan itu beberapa negara sudah melakukan. Terus termasuk asimetri. Asimetri kita sejak COVID itu masih berlangsung seperti ini. Sebisa mungkin asimetri ini segera disamakan lagi, disimetrikan, sehingga proses penurunan itu tidak harus berlama-lama. Kalau memang mau turun 50% bursanya, tidak perlu harus berbulan-bulan karena batas bawahnya direndahkan. Seakan-akan bagus, tapi sebenarnya hanya buang-buang waktu gitu. Terus kita juga memperhatikan investor asing kalau mau investasi di Indonesia sebisa mungkin diizinkan. Ya, kalau bisa mereka datang ke Indonesia, buka account secara personal itu tidak dipersulit. Karena kan kita mau ada foreign direct investment, kan bisa macam-macam, bisa dari pariwisata, bisa juga dari pembelian saham institusi ataupun dari lokal retail. Nah, itu salah satu yang menurut saya memang perlu harus dipertimbangkan ya untuk ekosistem investasi retail kita ini. Oke, Kapten Gema. Dan kemudian kaitan mengenai investor asing. Tadi berkali-kali Kapten Gema menyebutkan kaitannya mengenai investor asing. Investor asing di Jumat lalu, Bloomberg menuliskan kaitannya mengenai tren sell Indonesia, terutama kaitannya mengenai statement dari Keto Asset Management, kaitan mengenai mereka udah exit dari Indonesia dari akhir 2024. Akan tapi hari ini kebalikannya, ada aksi dari sosial media katakan sell Singapura. Karena mengapa? Karena akibat kebijakan GSI satu pintu tadi itu, ini paling merugikan Singapura, kaitannya mengenai CPO, terutama dan juga batu bara. Bagaimana tanggapan Kapten Gema? Karena semalam juga ada video Kapten Gema mengenai hal-hal seperti ini, Kapten Gema. Saya penasaran. Iya, saya kaget ya. Sebenarnya saya luncurkan video Untold Story itu kan saya bongkar lanjutan dari Untold Story yang pertama. Ya, saya kaget respon masyarakat langsung menanggapi video itu dengan membuat hashtag sell Singapura. Itu bukan saya sebenarnya. Saya mohon maaf juga buat teman-teman di Singapura. It's not me who put the hashtag sell Singapore. Tidak. Saya hanya membuat analogi dan juga analisis bagaimana money flow itu berlari gitu ya. Nah, kalau akhirnya dianggap bahwa Singapura yang paling berkepentingan itu bukan dari saya, apalagi ada yang melanjutkan ideologi bahwa ternyata ekspor satu pintu itu kebijakan yang sebenarnya yang paling dirugikan adalah Singapura misalnya. Saya tidak tahu karena bagian yang saya sampaikan adalah jelas bahwa rupiah itu di sell off bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang memang sengaja check out dari rupiah dengan jumlah yang besar sekali. Dan kalau kita katakan karena US dollar menguat, DXY tidak pernah menguat pada saat rupiah dari 17.000 ke 18.200 itu. US dollar index atau DXY itu di situ-situ saja. Tapi kenapa terjadi sell off? Nah, ketika terjadi sell off di satu mata uang, berarti uangnya ini harus dipindah. Saya putar kok nggak ketemu. Wah, coba saya intip Singapura deh. Saya kaget. Nah, hari itulah saya bikin satu teori kan, bahwa ternyata rupiah itu melemah bukan karena US dollar menguat. Karena saya cek euro terhadap US dollar, euronya menguat. Swiss franc menguat terhadap US dollar. Yang melemah itu cuma kita sama Jepang yen. Nah, terus duit kita kemana? Ternyata Singapura terhadap Indonesia itu kuat sekali. Sampai tembus 14.000 kan. Artinya, duit kita di sell, duitnya dipindahin ke Singapura. Terus saya intip lah pasar modal Singapura juga lagi kenceng banget di push. Banyak uang masuk dari Amerika ke Singapura. Pertanyaannya ada apa? Kenapa orang berbondong-bondong masukin ke Singapura? Sementara tidak lama kemudian muncul itu berita-berita bahwa teman-teman dari Singapura juga fund manager kalau tidak salah ataupun berita-berita itu muncul, keluarlah itu kan sell Indonesia gitu yang didengungkan di berita-berita di sana juga. Nah, dari sini saya melihat
ada apa nih di sini? Ternyata memang banyak dana parkir dan merupakan tempat wisata dana yang cukup besar dari negara barat itu parkir di sana gitu. Nah, dari sinilah kita menyambungkan kalau mau dibilang ini adalah sebuah hipotesis ya memang adalah hipotesis yang nantinya akan kelihatan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi karena dari matriks fundamentalnya Indonesia terlepas dari apakah GDP kita 5,6 itu ketinggian karena belanja pemerintah yang terlalu banyak, sehingga menurut Bro Ferry Irwandi itu 4,6%, saya selalu menggunakan data smartnya dia, karena dia cukup smart mengamati itu. Ya. Kalau misalnya belanja negara itu dikembalikan ke rasio yang tidak ada anomalinya, maka Indonesia itu 4,6% menurut beliau. It's okay, itu bagus sekali. Dan kita sekarang harus melihat dari data resmi. Tapi bagaimanapun juga data resminya itu 5,6. Dan kalau 5,6 data resmi itu muncul, artinya kita baik-baik saja, memang benar. Kalau dari sisi birokrat atau teknokrat akan bilang bahwa ya 5,6% oke, inflasi 3,08, 40% rasio utang pada GDP masih fine-fine saja, BI rate juga bagus, itu semua oke, benar. Kita surplus neraca perdagangan 5,4 miliar kalau nggak salah, tapi itu juga makin menipis. Walaupun memang ada ancaman ke depannya, terlepas dari internal dan seterusnya, tapi itu data-data masih valid. Nah, kalau data itu masih valid, menurut saya terlalu berlebihan kalau rupiah dan ISG dipanis sampai seperti itu. Nah, apa dasarnya mau ngepanis sebuah negara yang statement resmi negaranya itu positif angkanya, kok bisa dipanis seperti itu? Hanya karena alasan MBG atau Kopdes, itu kayaknya terlalu too much gitu. Nah, ini saya bisa statement seperti ini karena saya melihat kejatuhan ISG waktu 2008, 2011, 2013, 2015, 2019 waktu COVID, 2015 waktu trade war itu pun tidak seperti ini rupiahnya. Nah, ini yang menurut saya harus kita telusuri bersama. Sebenarnya fundamental kita yang bermasalah atau memang dicampur dengan ada unsur geopolitik yang berbahaya di sini. Nah, ini yang harus kita amati, Cuan Troopers itu. Ya, betul sekali Kapten Gema. Karena ini sangat berdampak terhadap emiten-emiten kaitan mengenai CPO dan juga call, yang mana CPO banyak yang punya listing juga di Singapura sana, perusahaan-perusahaannya. Betul. Nah, kemudian nih Kapten Gema, ada satu berita yang cukup menarik, yakni klarifikasi dari Bapak Doni Oskaria, yang menyatakan bahwa DSI nanti itu hanya sebagai perantara dan pengawas saja, bukan sebagai trader. Jadi dia tidak mengambil keuntungan dari jual beli komoditas, nggak seperti cengkeh, nggak seperti plywood, tapi hanya biaya layanan. Seperti contohnya bursa efek, ke C, ke P. Pandangan Kapten Gema mengenai klarifikasi Bapak Doni Oskaria seperti apa, Pak Itu Gema? bagus sekali, itu sangat bagus dan kita sangat mengapresiasi hal ini karena sebelumnya yang dikatakan di dalam rencana itu adalah memang satu pintu di mana yang terjadi blunder lagi nih antara kalau tidak salah dari Ranantara dan Kementerian Perdagangan atau apa, maaf kalau saya salah ya. Waktu saya bawakan materi ini di salah satu podcast kanal SA itu kita bicara bahwa terjadi blunder di sini. Kenapa? Karena disampaikan bahwa DS inilah yang akan melakukan perdagangan. Nah, ini yang Ya, yang cukup berbahaya dan juga setelah itu diprotes kiri kanan, kemudian langsung berubah bahwa oh kita nggak kerjakan sekarang nih, kita akan 6 bulan masa transisi baru nanti per 1 Januari. Nah, saya pernah menyarankan juga di kanal SA itu waktu itu bahwa kalau kita memang mau satu pintu, maka harus bisa dipercaya seperti Arab Saudi, di ya, mana dalam minyaknya dia memang satu pintu. Terus kemudian ada beberapa lagi ya negara-negara yang bermain bahan miningnya juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau meniru negara tetangga kita, which is to Malaysia, Malaysia itu menggunakan sistem pengawasan. ya, Nah, boleh kalau misalnya menjadi seperti pengawasan, karena goal utamanya sebenarnya kan adalah bagaimana mencegah under invoicing sama transfer pricing. Sebenarnya itu aja. Ya betul. kan? Jadi menurut saya pilihannya cuma dua. Yang pertama adalah membenahi sistem perpajakan dan bea cukai kita, membersihkan orang-orang di situ. Yang kedua adalah kita membentuk badan pengawasan, which is itu DSI sebagai pengawas dan dia sebagai regulator yang melihat secara dekat. Nah, itu yang bisa menjadi sebuah solusi. Karena kalau dia menjadi satu pintu dengan 66 miliar dolar transaksi dikurung di satu pintu, saya tidak yakin dalam 6 bulan itu akan cukup untuk menyiapkan semua platform dan apa persiapannya dan nanti malah akan menyebabkan permasalahan dan tidak dipungkiri bahwa negara-negara seperti
pengguna kelapa sawit misalnya, kalau dia melihat bahwa ini satu pintu berpeluang menjadi lahan monopoli, lebih baik saya beli dari Malaysia. Karena yang awalnya dari 5 toko sekarang ditutup cuma satu toko. Dan Mm-mm. yang saya takutkan malah terjadi potensi penyelewengan-penyelewengan nanti di dalamnya gitu. Sehingga sangat kita apresiasi bahwa Pak Doni bisa menyampaikan, oh kita akan cuma jadi perantara. Saya yakin dengan statement ini market pasti akan lebih baik gitu. Setuju banget Kapten. Karena selama ini yang ditakuti adalah jika DSI ini menjadi broker atau tengkulak, trader atau Yes. tengkulak, yang mana ini akan mengakibatkan kebingungan nanti, bayarnya gimana belinya. Tetapi jika hanya sebagai administrator atau pengawas supaya dapat datanya, supaya nggak ada under invoicing, ini akan menjadi sangat baik untuk Indonesia, terutama kaitan dengan under invoicing sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Dan memang Iya, sekali lagi yang paling terdampak itu adalah Singapura. Oleh karena itu, Singapura. Kapten Gema tuh viral banget tuh, ya Untold Story yang kemarin. Nah, kemudian Kapten Gema, sekarang kita akan membahas kaitannya mengenai currency. Di mana Kapten Gema di Stock Idea Festival 2026 prediksi hingga mencapai area 18.200. Dan tentu saja kita juga lihat berdasarkan data hari ini, tertingginya dalam 1 minggu terakhir ini di angka 18.12189, deket banget sampai 18.200, dan hari ini ditutup di angka 18.000. Ini mungkin juga dipengaruhi karena BI rate yang menaikkan Ya, tiba-tiba ya. menjadi 5,5%. Bagaimana tanggapan Kapten Gema? Ya, menurut saya adalah satu hal bagus karena untuk upaya memperkuat rupiah itu salah satunya selain intervensi keras dari rupiah, baik itu dari cash maupun kontrak futuresnya misalnya ya, itu bisa dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, yang lalu kita naikkan suku bunga dan naik 50 di 5,25 tidak berdampak apa-apa karena dilawan dengan berita satu pintu ekspor itu menyebabkan akhirnya tetap lemah. Tapi dengan kali ini pemerintah kerja bersama-sama, ada kemungkinan untuk buyback, terus kemudian juga MBG sudah ditangkap yang diduga sebagai koruptor di situ, itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah ini pro rakyat dan mendengarkan gitu kan, serta tidak serta-merta bisa melakukan segala sesuatu dar der dor gitu juga nggak bisa kan, tentunya harus ada diplomatis, ada strategi ya. Dari sini adalah sebuah strategi yang bagus di tengah-tengah kejatuhan ISG yang seperti ini dan tepat sekali lagi di tanggal 9 Juni ya tanggal yang kita harapkan melalui Astronaci sebagai time support itu akhirnya Indonesia bisa mendapat kesempatan untuk diberikan kenaikan suku bunga walaupun ada resikonya juga NPL-nya juga harus dipertimbangkan karena yang kredit-kredit ini next yang menjadi masalah gitu ya dan Betul. juga adanya Wakil Ketua DPR kita Pak Sumi Dasko turun ya ke market gitu, ibaratnya langsung memberikan tanggapan itu membuat sebuah angin segar atau confidence kepada investor ya, sehingga mereka akhirnya rupiah bisa dibeli kembali. Jadi harapan kita masih banyak cara lain selain kita membuang uang ke laut ya dengan mengintervensi. Karena kalau kita perhatikan kemarin US dollar juga sudah mulai naik dan yang saya lagi amati ini kok bond Amerika mulai di sell off gitu. Kenapa? Apakah ini di take profit ataukah ada apa? Ini yang juga harus kita pelajari berikutnya. Jangan sampai Indonesia memang tertekan dan kemudian kita juga akan kena ketika terjadi profit taking besar-besaran dari Asia. Nah, akhirnya kita double ini nanti kenanya gitu. Yes, betul sekali Kapten Gema. Dan seperti kita tahu ya Kapten, Nasdaq dan juga Korea serta Nikkei dan juga negara-negara yang banyak AI-nya sempat terkoreksi nih. Karena mengapa? Karena adanya IPO yang cukup besar di Amerika Serikat sana, yaitu SpaceX yang 3 kali lebih besar market cap-nya dibandingkan dengan Saudi Aramco. Dan nanti rumornya akan ada IPO lanjutan dari Anthropic dan juga OpenAI, yang mana potensial ini menyedot dana-dana asing dari berbagai bursa di seluruh dunia. Pandangan Kapten Gema, apa yang perlu kita waspadai dengan corporate action tersebut? Jadi memang ini SpaceX ini seksi sekali, walaupun dia overvalue banget sampai 3 kali ya, dan diikuti nanti dengan cloud yang melalui antostropiknya dan lain-lain. Tentunya ini akan menjadi sebuah gambaran apakah orang itu hedge fund itu akan pindah. Tetapi kalau memang dia overvalue, saya rasa uang-uang yang stable, bukan uang spekulator itu tidak akan serta-merta dipindahin ke sana karena mereka juga tahu bahwa uang-uang triliunan dolar itu nggak mungkin akan dimasukkan ke saham-saham yang overvalue seperti itu. Jadi ya mungkin dampak pendek dan memang Piala Dunia ini kan juga akan mulai sejak Ya, kapanpun kalau ada Piala Dunia itu kondisi
pertradingan kita, persilatan dunia financial market pasti akan lemah karena kan dunia perjudian, gambling game-nya kan pasti akan naik sekali gitu. Jadi Piala Dunia itu udah pasti akan menyedot liquidity selain hanya masalah SpaceX, tapi Piala Dunia pasti akan berpengaruh. Oke, itu ya kami liquidity ya Kapten ya. Selain tadi Ya. ada SpaceX, tetapi juga ada kaitannya mengenai Piala Dunia. Kembali lagi kaitan mengenai makro secara global Kapten. Seperti kita ketahui saat ini perang US-Iran masih berlangsung, bahkan sempat memanas. Walaupun Brent oil harganya saat ini di kisaran area 92-93 USD per barrelnya. Akankah dia bisa shoot up ke atas lagi atau akan di sini-sini aja? Sehingga fiskal kita akan cenderung lebih aman lah dibandingkan ketika dia naik cukup signifikan. Ya kalau kalau menurut saya oil ini akan dipertahankan 92-93 lah. Mungkin maksimum nanti ya 98 ini sampai akhir bulan ya kira-kira. Belum belum ada kelihatan lagi bahwa dia akan shoot up ke atas lagi. Udah kehabisan momentum, kehabisan event. Dan yang kita takutkan nanti setelah Iran selesai mungkin Kuba berikutnya. Ini yang harus kita jaga bersama. Oke, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir kaitan mengenai Oil minyak ya. ya Kapten. Oil sementara akan stabil di sini karena belum ada trigger-trigger lagi. Oke, nah kemudian sekarang kita akan kembali ke IHSG Kapten. Setelah kita bahas kaitan mengenai makro secara global, regional maupun domestik, kita melihat bahwa IHSG memang penguatannya cukup signifikan hari ini di angka 7,57%. Tetapi asing masih keluar di angka 2,59 triliun rupiah. Dan year to date, asing udah keluar di pasar reguler hampir mencapai 75 triliun rupiah. Bagaimana tanggapan Kapten Gema mengenai hal tersebut? Ya ini adalah perang sesungguhnya sebenarnya. Jadi ketika Indonesia sedang mencari bentuk baru, bentuk keseimbangan, dan saya percaya keseimbangan itu pasti akan dicapai dengan segala cara. Eh, Tidak ada hari yang selalu turun, dan saat ini kalau kita melihat price action-nya, saya akan tunjukkan ya price action yang kita bicarakan di sini. Jadi ini kan ada price action yang saat ini kita perhatikan, di mana ini gambar saya sudah cukup jelas di sini. Dan Ya, kita perhatikan ini bottom yang kita buat juga, dan ini adalah research yang saya bagikan ke publik dan juga member club. Di sini saya tulis ada tanggal 9 Juni 2026 ya. ya. Dan kemudian dia harusnya akan ada target 6705. Namun berikutnya adalah di 15 Juni, ini merupakan tanggal yang sakral sekali karena ini sangat kuat sekali di sini. So, apakah nanti dia dari bawah sini akan naik dulu ke atas ya, nanti sampai di tanggal 15 itu yang harus kita amati bersama. Terus kemudian dia baru turun lagi. Yang jelas dari keseluruhan ini wave-nya udah cukup jelas ya. Ini 5 ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Ini kan sebelum sebelum harganya jadi. Sekarang kan udah di daerah bawah sini nih. Nah, kalau ini sudah kita lihat seperti ini, ada gap kemarin jatuh ya, maka target berikutnya, kalau nanti kita optimis dia naik, dia balik ke 6.700, 7.933, 8.873, ini akan dibersihin semua. Jadi kita tahu ini gambar chart tadi itu kan di sini, terus kemudian dia sempat gap down. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 8 ya, kalau nggak salah 8, hari Senin, Selasanya udah naik. Nah, so berikutnya kita harus lihat keseimbangan barunya ya harus sampai naik atas ini, dan ini area hijau 6.700-an kira-kira. So, kita tunggu ya tanggal 15 nanti bagaimana. Kalau skenario saya berhasil, berarti sekarang ini naik. Penentunya besok. Jadi kalau besok itu nafas, bagus, lancar, ya kita tunggu saja sampai tanggal 15. Kalau yang short term trader bisa take profit dulu, nanti istirahat lagi. Tapi secara keseluruhan, ini proses mencari sebuah titik keseimbangan baru. Mudah-mudahan dia nggak turun sampai 4.500 lah. Harusnya mungkin bisa dibatalkan, jangan sampai ke situ. Walaupun banyak sih sekarang yang bilang akan ke 4.500, akan ke 3.000, akan ke 1.000. Aduh, udahlah. Itu mungkin nggak terjadi ya, mungkin-mungkin saja. Yang namanya kemungkinan bisa, tapi ya kita harus harus coba lihat yang paling besar probability-nya kemana gitu. Oke, Kapten Gema. Jadi tanggal kunci yang perlu diperhatikan adalah tanggal 15 9 dan Juni 5 ya 9 dan 9. 15 ya. Hari ini 9 sudah ada reversal, kita lihat nanti 15-nya reversalnya kemana gitu. Oke, 9 Juni dan 15 Juni 2026. Ini bisa dicatat ya teman-teman sekalian. Dan kaitan mengenai tanggal penting Kapten Gema. Tanggal penting lainnya adalah kaitannya mengenai pengumuman MSCI di mana Tanggal ada berapa tuh? 18 ya? Global Global ya, Global Classification Review nanti tanggal 18. Kemudian yang selanjutnya kaitan mengenai Indonesia itu masuk ke frontier atau emerging market itu di tanggal 23 Juni 2026. Nah, kira-kira pandangan Kapten Gema mengenai pengumuman MSCI di tanggal 18 dan 23 Juni ini bagaimana? Mengenai reformasi yang telah dilakukan oleh Bursa Efek.
Iya, saya punya tanggal berikutnya setelah 15 itu tanggal 19. Jadi agak mepet, cukup dekat dengan tanggal MSCI, 18, 19 itu. Tapi saya nggak akan menggunakan tanggal MSCI, saya akan pakai tanggal saya 19. Dan saya akan cross-check lagi, kubagikan nanti di Instagram maupun di YouTube. Cuma tugas yang harus dilaksanakan ya sebaiknya dilaksanakan. Jadi tidak salah juga kalau MSCI minta bursa efek berbenah harus lakukan A, B, C, D, E ya. Lakukan saja karena itu juga baik buat Indonesia. Transparansi itu kan tidak jelek untuk kita lakukan. So, saya mendukung sebenarnya proses perbaikan ini dan saya percaya teman-teman dari OJK, Bursa Efek pasti bisa lah untuk membawa Bursa Efek kita menjadi Bursa Efek kelas dunia gitu. Tidak sulit untuk itu. Oke, Kapten Gema. Dan selanjutnya tentu saja kaitan mengenai Indonesia yang perlu ditunggu-tunggu oleh para investor juga adalah kaitan mengenai S&P di bulan Juli nanti. Di mana biasanya dia memberikan outlook, di mana Moody's dan juga Fitch telah menurunkan outlooknya dari stable ke negatif, walaupun ratingnya sama. Bagaimana pandangan Kapten Gema mengenai S&P yang di bulan Juli nanti? Ya, mereka satu geng lah, mereka sama aja itu. Mau S&P, Moody, Fitch dan semuanya itu satu geng dan yang saya buka di Untold Story kan ini bukan hanya peperangan masalah fundamental, it's never about fundamental anymore. Ini bicara tentang perang persepsi kedaulatan negara kita. Jadi ya mereka bisa-bisa aja kasih kita downgrade. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kita ini bisa berbenah sehingga kita itu tetap bisa mengconvince investor ataupun para pelaku usaha di negara lain untuk tetap mau berinvestasi di Indonesia. Nah, yang paling kita jagain jangan sampai kita dari triple B turun jadi yang lebih rendah gitu ya. Itu yang berbahaya sekali kalau kita turun, kita keluar dari investment grade. Nah, kalau kita keluar dari investment grade itu panjang urusannya nanti. Jadi sebaiknya ya sebelum mereka memberikan rating, kalau mereka bisa memberikan rating secara fair tanpa adanya konspirasi, itu kita harapkan demikian, maka Indonesia juga harus menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang memang diambil dengan cepat, terukur, dan juga untuk kepentingan bersama. Ya, setuju Kapten. Dan kaitan mengenai pemerintah Kapten, tadi Pak Cati Basri bersama dengan Pak Luhut telah berkunjung ke Pak Presiden Prabowo ya, sebagai kapasitas sebagai Dewan Ekonomi Nasional. Tetapi Pak Cati Basri menyatakan di dalam suatu forum pada hari ini bahwa sebenarnya Indonesia itu secara fundamental cukup solid. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana bisa mengolah expense-nya. Karena kalau di kondisi ekonomi seperti ini, pajak terus dinaikkan, segala macam, itu akan memberatkan para pengusaha untuk melakukan ekspansi. Sehingga lapangan pekerjaan akan sulit. Tapi yang menjadi perhatian dari Pak Cate Basi adalah kaitan mengenai krisis confidence dari asing terhadap Indonesia. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita supaya krisis confidence ini bisa diatasi? Ya, krisis confidence itu akan bisa diatasi dengan gampang sebenarnya bahwa kita harus dicintai rakyat dulu. Kita mendapatkan confidence dari masyarakat dulu. Itu yang paling penting. Jangan sampai membuat kebijakan yang blunder. Kita harus mulai belajar bagaimana membuat sistem integrasi dari antar kementerian, holistic approach dari satu kementerian dan yang lain, menurunkan ego sektoral, dan jangan terburu-buru membuat sebuah kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional. Nah, ini yang fatal gitu ya. Kan kita tahu ada Pak Luhut di DEN gitu, Dewan Ekonomi Nasional, dan inilah yang penting untuk mengingatkan kepada seluruh stakeholder di pemerintahan untuk tidak mengumumkan sesuatu terburu-buru tanpa ada public hearing. Yes. Nah, ini yang akan disorot demikian dan kemudian segera tindak cepat kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam program-program nasional. Tentunya kalau ini bisa berlangsung dan baik, statement daripada para aparatur negara, kementerian, itu kalau bisa disinkronisasi dengan baik, jangan sampai ada blunder, tentunya ini adalah langkah yang paling murah dan paling gampang untuk memperoleh kepercayaan publik lagi. Nah, publik itu siapa? Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi publik yang penting adalah publik yang berpotensi membawa foreign direct investment masuk ke Indonesia gitu. Ya, saya sangat setuju dengan Kapten Gema. Komunikasi dan koordinasi itu sangatlah penting. Jangan sampai tiba-tiba keluar contohnya satu pintu, tiba-tiba orang berasumsi ini trader atau hanya sebagai pengawas saja. Kemudian kaitan pembagian royalti yang sempat menakuti banyak pengusaha kaitannya Minerba, ternyata udah diklarifikasi kemarin bahwa itu hanya berlaku di oil and gas saja. Nah, inilah komunikasi yang perlu diperhatikan ya, Betul, Kapten betul. Gema. Betul. Nah, Jadi memang kalau kita sudah bisa komunikasi yang baik kan akhirnya orang tenang gitu loh. Jangan hanya pakai jurus diam dan nggak jelas gitu ya. ya, setuju. Karena investor itu paling penting butuh kepastian, Kapten. Karena kalau enggak, ini rumornya kemana-mana, orang takut ujung-ujungnya jualan dulu, sell off.
Makanya betul. mengembalikan kepercayaan itu menjadi kunci penting pemerintah supaya bisa memajukan pasar modal kita dan juga tentu saja currency kita makin kuat. Nah, Kapten, kita beranjak ke kaitannya mengenai sektoral. Sektor apa yang menarik ketika kita melihat IHSG sudah di area bottom di pertengahan Juni sampai Juli ini? Jadi di Indonesia ada 4 sektor sebenarnya yang sekarang berlangsung. Yang pertama adalah banking. Banking itu dimanapun, bagaimanapun akan tetap bagus karena net interest margin kita bagus. Memang ancaman dari non-performing loan. Cuma kalau kita perhatikan secara dividen dia juga bagus, kemudian price actionnya bagus. Karakter dari banking big bank Indonesia ini oke. Jadi banking itu menarik. Kalian bisa pilih apa yang menurut kalian cocok sesuai dengan profil masing-masing. Yang kedua adalah kita akan melihat saham-saham yang berhubungan dengan oil, energi, dan metal yang non-precious metal tentunya seperti TINS ya, ada Inco, Tima, mungkin Antam, itu ada di sini. Dan yang ketiga adalah kita bicara yang precious metal, semua yang berhubungan dengan emas itu bisa kita perhatikan dengan volatility emas yang masih ada ini nanti. Saya rasa precious metal ini bisa dipertimbangkan. Yang terakhir adalah tetap saham konglomerasi. Tinggal nanti Anda pilih saja saham konglomerasinya apa gitu. Oke, dan sekarang strategi money management untuk para investor untuk bisa masuk ke saham-saham tersebut bagaimana? Apakah kita udah mulai pede berani atau kita sebaiknya cicil dulu di kala market masih unstable seperti ini? Tergantung jenis investmentnya dan activity-nya. Kalau misalnya kita punya portofolio, menurut saya 70% kita invest, yang 30% kita hit and run. Yang hit and run ya kita menggunakan bottom reversal teknik, ya. Terus kemudian pakai pakai cara trading false break ataupun deket-deket support, ada pembalikan arah kita masuk dengan stop loss ketat, itu boleh dari 30% size. Dan 70%-nya tetap dollar cost averaging itu yang paling baik untuk saham-saham big caps yang jangka panjangnya masih bisa naik 70-80%, dan this is a good opportunity untuk kita mulai cari. Tentunya saya masih perhatikan tiap hari, saya lihat secara detail apakah ini akan langsung take off. Tapi saya yakin nanti dengan ada kenaikan yang mungkin sampai 6.500 atau 700 itu pun nanti akan ada turunan lagi. Namun penurunan-penurunan ini tidak akan sebuas yang kemarin-kemarin, dan kita akan perhatikan nanti gerakan apa yang akan dilakukan oleh presiden kita untuk bisa menetralisir ini, mudah-mudahan bisa dihargai oleh pelaku pasar gitu. Oke, jadi menurut Kapten Gemma, penurunan kemarin yang tajam-tajam itu sudah di belakang, Kapten. Kedepannya nggak ada penurunan tajam seperti beberapa hari lalu, 4-5% segala macam itu. Saya lihat masih ada kesempatan itu, cuma sudah mulai berkurang ya, intensitasnya mungkin berkurang, dan saya bisa katakan nanti di Juli minggu kedua itu akan mulai jauh lebih lebih enak lah. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama. Oke, Kapten Gemma. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan nih kepada Kapten Gemma, kira-kira apa pesan buat para investor retail di kondisi market seperti ini? Jadi sekarang investor retail tuh banyak kebingungan, banyak ketakutan. Tapi tenang aja, saya melalui kondisi seperti ini tuh dari tahun 2008. Saya udah pernah ngalamin crash itu. 2011 saya juga ngalamin crash krisis Timur Tengah ya. Terus kemudian tahun 2013 itu ada tapering dan perlambatan ekonomi global di tahun 2015. 2013 itu ada trade deficit juga Indonesia. Terus di COVID ya, 2018-19 itu mulai masuk, mulai turun marketnya, dihantam 2020 pas COVID. Ya, sembuh, habis itu kena 2025 ya, tarif war. Itu semua endingnya all time high. Apapun alasannya, even yang terparah tahun 98 pun all time high. Jadi, market itu akan ketemu titik keseimbangannya. Dan semuanya, kembali lagi, semua saham-saham yang ngasih dividen, yang bisnisnya solid, kalau dia sudah terdiskon lebih dari 4 kali standar deviasi dari nilai wajarnya, udah jatuh, itu at the end ya mereka-mereka lah yang akan bikin kalian kaya gitu. Nah, memang kendalanya adalah sekarang duitnya terbatas. Oleh karena itu, dengarkanlah influencer-influencer yang tidak menebar ketakutan tanpa menebarkan solusi. Percuma ngasih arah IHSG mau ke 4.000, 3.000, 4.500, tapi berhenti di situ. Ya udah, setelah 4.500 mau kemana gitu? Apakah itu kiamat gitu loh? Ya kan banyak. Jadi ke influencer yang kayak gini mulai di cancel culture aja. Dan ini kan saya teriakin tiap hari gitu. Setiap kali market merah kan saya turun sendirian itu. Teriak-teriakin bahwa apa yang harus terjadi. Saya bukan analis sempurna. Tetapi at least di dalam kondisi seperti ini, kita harus mencoba berpikir rasional. Ya, kalau Anda masih mau berkecimpung di pasar modal, ayo berpikir rasional. Saya tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi pada saat kita bisa melihat histori, sejelek apapun kondisinya, market akan menemukan keseimbangannya. Dan saya harap masyarakat doakan negara ini, doakan pemerintah kita,
Kalau kalian nggak suka sama pemerintah, at least nggak usah menghujat. Berikan kritik yang membangun, karena dengan kita menghujat pun rupiah nggak akan menguat ya, nggak akan ada bagus-bagusnya juga. Tapi kalau dengan kita doa, kekuatan doa itu akan menggerakkan hati presiden, pimpinan yang lain untuk berbuat lebih baik ke depannya. Itu pesan dari saya. Oke, thank you Kapten Gema. Dan saja kita buka pertanyaan, boleh ya Kapten Gema ya? Boleh, boleh, ayo. Silakan kita ke Q&A. Dan tadi ada satu pertanyaan menarik nih dari netizen kaitannya mengenai The Fed. Bagaimana pandangan Kapten Gema kaitan mengenai keputusan The Fed di minggu depan, terutama di kala kondisi market seperti saat ini? Ya, kalau saya lihat The Fed sih belum akan nurunin suku bunga, kemungkinan juga masih akan hawkish ya. Kita akan perhatikan karena kan tensi dari Timur Tengah masih belum jelas mau kemana. Cuma yang jelas itu perang tuh pasti akan berakhir segeralah. Nah, nanti kalau udah selesai sama Iran, ya dia nanti akan main-main sama Kuba lagi. Nah, kalau misalnya apa yang saya pikirkan itu terjadi, maka stabilitas ekonomi belum akan sembuh, inflasi juga masih akan berpeluang naik, maka saya yakin suku bunganya mungkin akan bertahan sementara. Oke, sementara bertahan ya. Oke, belum ada potensi turun karena ada perang antara US dan Iran. Selanjutnya, dari Rizky Abdillah, bagaimana pandangan untuk sektor teknologi di Indonesia? Ya, sektor teknologi tetap belum ada saham yang cukup kuat ataupun yang kita sebutkan sebagai market mover yang solid. Jadi MTech hari ini kita juga ada trading di Astronaci ya di A-Club kita kasih rekomendasi, tapi untuk hit and run aja sebenarnya 5-6%, 10% mungkin kita keluar. Jadi bukan untuk saham yang kita buy placing dengan jumlah besar. Sementara demikian. Oke, terima kasih Kapten. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang sama kaitan mengenai MSCI. Bagaimana pandangan Kapten Kema mengenai MSCI di Indonesia? Akan stay di emerging market atau akan turun ke frontier? Ya, kita tentunya berharap ya stay lah ya. Tapi saya memang ada dengar kabar burung bahwa Indonesia didesain untuk diturunin ke frontier. Itu kemungkinan kuartal 3. Tapi we'll see. Itu masih kabar burung dan saya akan coba cari source-nya. Mudah-mudahan itu benar dan saya akan update nanti. Oke, mudah-mudahan kita stay di emerging market ya Kapten Iya, ya. iya. We Harapan. deserve untuk emerging market lah gitu. Yes, betul. Karena tentu saja kalau kita bandingin sama market cap lainnya, contohnya Vietnam yang digadang-gadang akan naik, kita market cap-nya 3 kali lipat ya Kapten. Jadi kalau kita malah yang diturunin, itu harusnya almost impossible ya, mudah-mudahan ya. Ya, kecuali memang di frame itu tadi ada perilaku nakal itu ya. Yes, makanya nanti jangan lupa tonton Untold Story ya, Kapten Gema di Untold YouTube. Yang belum story. nonton, segera ditonton. Kemudian, kaitan mengenai sektor-sektor di Danantara, terutama kaitan mengenai sektor WTE. Bagaimana pandangan Kapten Gema? Gimana? Sorry. Sektor-sektor di Danantara, terutama kaitan mengenai waste to energy. Menurut pandangan Oke. Kapten bagaimana? Green ya, tentunya. Dan kalau saya lihat ini saya cukup positif aja, tapi saya belum lihat saham-saham yang signifikan. Ada contoh nggak saham-sahamnya apa ya? Karena saya nggak terlalu ngikutin sektor yang itu. Sahamnya biasanya agak kecil-kecil ya, contohnya Iya, Oasa. iya saham-saham Maka, kecil semua. begitu. Jadi sektor-sektor yang kecil mungkin menurut saya dilakukan trading pendek-pendek aja, nggak bisa untuk tahan-tahanan lama gitu Betul. ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Dimas Feriaji. Kaitan dengan sektor sawit bagaimana, Kapten? Oke, sektor sawit akan kena pukul masalah satu pintu, tetapi dengan konsep dikatakan bahwa kita cuma jadi pengawas gitu ya. Saya lihat AALI misalnya, AALI itu ada target di 8.000. Jadi memang akan butuh waktu yang lumayan, mungkin lebih dari 3-4 minggu gitu. Mungkin idealnya kita bicara 7-8 minggu lah. AALI itu bisa dilihat di level tersebut gitu. Apalagi nih saham yang disukai nih, saham sawit. Sawit apa? Coba lihat, teman-teman. TAPG atau DSNG? Oke. Atau LSIP? Biasanya itu. Oh, di SNG bearish banget, tapi mungkin kalau recovery-nya bisa oke ya. Lah LSIP ini udah masuk area support sebenarnya, dan ini support yang cukup kuat. Ini restart lagi seperti awal tahun 2026 antara 1000 sampai 1070. Jadi kalau kita sudah lihat seperti ini, mungkin kita kasih tunggu 2-3 hari ya. Kita perhatikan sideways cukup besar, tapi untuk dia kembali lagi nanti ke 1300-an masih memungkinkan. Selama dia Untuk tidak turun TAPG, selama ya. tidak turun di bawah 1000 ya. Oke. Dan Oke, selanjutnya
Oke. Ya, Triputra Agro Persada. Ini kan kalau kita lihat dari 2025 kan naiknya signifikan, terus all time high lagi di 2026 awal. So, ini penurunannya menurut saya Triputra sudah berakhir untuk satu periode sejak April. Sehingga kalau cari rebound-reboundan dulu bisa ke 1550 sampai 1650. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ini banyak yang menanyakan kaitan mengenai saham-saham grup PP. Tadi ada PTRO, ada TPIA. Bagaimana pandangan Kapten Gema? Kalau kita lihat PTRO, seperti saya akan sampaikan, saham-sahamnya Pak PP ini termasuk konglomerasi yang bisa diharapkan ya. Dan kalau kita lihat PTRO dengan adanya rejection ini, semoga saya bisa melihat benar, artinya dia kembali lagi ke berapa? Ke 6.500 paling tidak. Oke. Sedangkan Oke, TPIA yang udah turun paling dalam itu Kapten dari 10.000. ya ini TPIA banyak banget ini yang, waduh itu kalau kita lihat hari ini kan naiknya kencang sekali ya, dan target 4.700-an itu harus, sorry, bukan 47, di 5.075 itu adalah gap-gap yang harus dibayar semua sama dia. Dan ini volumenya 2 hari ini cukup signifikan. Oke. Jadi saya rasa kalau misalnya yang pemain TPIA, saya bisa lihat ada volume yang benar-benar masuk ini ke saham ini. Oke, volumenya ada yang masuk ya ke TPIA. Ya, Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitan mengenai saham-saham batu bara nih. Karena kaitan mengenai satu pintu, mudah-mudahan ini bisa membaik sentimennya. Bagaimana, Kapten? Ada ADI, Bumi. saya lihat Adaro dulu ya. Adaro ada bullish divergence. Oh, Dan ada. ya ada bullish divergence dan Adaro ini salah satu yang cukup kuat kalau saya bilang. Dari 2.500 turun cuma sampai 2.200. Ya dengan pola double bottom yang multiple rejection ini harusnya kembali ke 2.500-an. Itu untuk Adaro. Saya termasuk yang pegang Adaro, termasuk yang suka juga dengan Adaro. AADI juga sama, terjadi divergence yang cukup kuat. Di Astronaci kita juga mau kasih rekomendasi ini dengan target 10.550. Terus ITMG sementara masih belum, momentumnya masih kurang sekali. Habis itu kita lihat Bumi Resources juga mulai kembali lagi ya. Kalau kalau Bumi dengan long term-nya, saya selalu ngeliat long term ya. Dan di situ ada gap di 328, jadi ya target saya sebenarnya 328 itu tetap harus tercapai. Oke. Oke, mantap Kapten. Dan kita akan bahas kaitannya mengenai grup-grup lain nih Kapten. Yaitu grup Pak Happy Hapsoro. Yang hari ini juga manggung mulai dari Raja hingga Bufa serta Ratu. Bagaimana I- pandangan Bapak? Ya, Raja masih akan sideways. Kalaupun dia naik, dia akan kembali lagi ke level 4.200 sebelum drama penurunan ini berlangsung, tapi belum akan jauh-jauh. Ya, dia kembali dulu ke 4.200-an. Buat yang para pecinta Raja ya harusnya akan dimanfaatkan. Demikian juga Ratu ya. Karena Ratu sebelum crash ini kan dia berkecimpung antara 6.300 sampai sampai 7.000. Jadi ya akan muter-muter di sana dulu. Hmm. Oke, Kapten. Selanjutnya di sini kita bisa melihat beberapa saham lainnya nih yang dibahas oleh teman-teman sekalian. Ini sahamnya ada macam-macam nih. Mungkin kita bahas yang banyak dimiliki oleh netizen. Di sini ada brand, cuan, dan juga BP. Yap, saham brand sudah mulai gap up ini dari tanggal berapa 29 Mei dan sekarang mulai running lagi ke atas dengan target price kalau lancar semuanya 5.800 sampai 5.950. 6.000 lah ya kita kasih. Oke. Itu brand. Terus tadi apa BP ya? BP dan juga cuan. Oke. Cuan ini Konglo juga ya. Betul, under Pak PP. Ya ini juga sama. Hari ini volumenya gede sekali. Rebound posisinya ini belum masuk di bullish tapi dia reboundnya bisa ke 1.200 kira-kira. Oke. Wah, gede-gede juga ya ini ya sebenarnya. Oke, itu cuan. Oke, terima kasih Kapten. Nah, ini masih ada yang panik nih Kapten. Mungkin kita bisa lihat pertanyaan bersama yaitu dari Lianita 88. Untuk rupiah bagaimana Kapten?
banyak yang prediksi akan melemah ke 20.000. Nah, ini yang panik nih, Kapten. Oke, saya perhatikan dulu kalau rupiah itu paling nggak sekarang dengan adanya intervensi dia nafas dulu ke 17.500, 17.600. Mungkin di situ adalah area targetnya. Tapi Astronaci sementara analisis kita 18.775. Itu yang paling jauhnya dulu. Oke. Jadi potensinya paling jauh setelah 18.2 ke 18.775, tapi masih bisa Iya, menguat terlebih dahulu ke kisaran 17.5, 17.6. iya itu dulu ya 18.775. Kalau saya selalu bicara kurs tengah ya, bukan harga yang dijual di pasar. Betul, kurs tengah. Oke. Kemudian kita ada pertanyaan lagi kaitannya mengenai saham grup MDKA. Di sini ada MDKA dan juga MBMA. Bagaimana pandangannya? Oke, MDKA ini kan ikut harga gold sebenarnya. Jadi kalau misalnya goldnya belum ada sentimen yang bagus, dihindarin dulu deh. Karena agak berat dia kalau naik, kalau goldnya masih berantakan, ya paling nggak sideways saja. Saya nggak mau beli ini. Hmm. Sementara kita hindarin dulu. Kalau saham MBMA kaitan mengenai nikel? MB, MA ya, Merdeka Yes. Battery ya. Ini juga sama, bikin double bottom, tapi kenaikannya mungkin nanti sampai di 500, tapi nggak akan sideways lagi muter di situ. Bukan merupakan saham yang layak dikoleksi untuk sekarang. Oke. Kecuali Anda punya story yang saya nggak punya ya, boleh. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir nih, sebelum nanti closing statement dari Kapten Gema nih. Nah, ini Kapten Gema ada pertanyaan. Saat ini banyak perusahaan yang mau right issue, tetapi menunda right issue-nya karena kondisi market seperti ini. Bagaimana pandangan Kapten Gema kaitan mengenai saham-saham yang batal atau menunda right issue-nya? Setuju sih, mendingan semua corporate action ditunda dulu, karena jangan pernah mengambil corporate action dalam kondisi-kondisi seperti ini akan sangat berbahaya gitu. Oke, memang seharusnya seperti itu ya, Kapten ya. Iya, cari momen yang bagus lah, mau IPO, mau apa, tunggu dulu lah, percuma. Oke, terima kasih Kapten Gema buat malam hari ini. Thank you so much. Tapi mungkin sebelumnya kita pengen ada closing statement buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Silakan Kapten. Ya, pasar saham dari kapanpun selalu akan ada naik turun. Yang paling penting adalah mental dan kewarasan kita jangan naik turun. Kita juga nggak boleh investasi dengan brutal, taruh uang semuanya, karena ujung-ujungnya nanti akan berantakan. Yang paling benar adalah siapkan alokasi dana yang memang siap untuk menerima apapun kondisinya, dan stay lah untuk saham-saham yang memang bisa diandalkan untuk masa depan. Other than that, tetap semangat, tetap invest, dan jadikan semua crash itu sebagai pelajaran, dan tetap berpartner bersama broker yang selalu mengedukasi Anda. Ini bukan masalah komisi murah ataupun apa, tapi komitmen siapa yang bisa selalu mendampingi, dan kita apresiasi banget Bro Bernard yang konsisten sejak COVID sampai sekarang, tidak berhenti-berhentinya. God bless you all. Terima kasih Kapten Gema dan juga buat Thank teman-teman you. sekalian yang pengen buka rekening Sukor under Astronaci bisa langsung DM Kapten Gema atau DM langsung ke Astronaci. Nanti akan dibantu oleh tim Astronaci supaya bisa join Kapten Gema dan tim. Terima kasih Thank Kapten you. Gema. Bye-bye. Salam time trading. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Bye.